Jadi begini, memang sejak bulan Agustus, sebenarnya bukan hanya bulan Agustus, jadi sejak bulan Januari itu ada terjadi gagal ginjal akut pada anak, disingkat GGAPA, GAPA. Nah, meskipun sampai sekarang baru 207 kasus se-Indonesia di 14 provinsi, itu jadi concern bagi Kemenkes apa penyebabnya. Dan itu memang terkait dengan berita bahwa yang di India terjadi, kemudian di Gambia terjadi, dan disinyalir dari bahan pencampur di sirup ada anak obat panas, yaitu etilen glikol, dietilen glikol, propilen glikol, dan gliserin. Sirup itu tidak menggumpal, cepat menggumpal. Maka dikasih bahan-bahan itu supaya bagus, enak, dan tidak menjijikkan gitu kalau di. Nah, sampai di situ penelitian WHO. Jadi akhirnya di Indonesia baru mulai Agustus itu mulai merangkak naik kasus itu, sampailah yang angka 207 itu yang sekarang itu. Karena bingung juga ya, Kemenkes mau ngapain ini dengan ini, karena kan Kemenkes nggak belum cukup informasi gitu. Produsen mana saja yang pakai gliserin, mana saja, data itu belum cukup. Tapi kasus terus meningkat. Dan akhirnya dibuatlah kebijakan yang paling konvensional. Jadi karena itu ada di sirup, jadi ya obat sirup itu dihentikan aja dulu sebentar sampai penelitian ini selesai. Badan POM Indonesia ini sampai sekarang baru mampu menyelidiki beberapa jenis obat, kalau nggak salah 183 kalau nggak salah. Dan data itu baru terkumpul, dan baru 3 obat yang dianggap memiliki kadar yang tadi itu ya, yang etilen glikol yang segala macam itu, yang melebihi batas yang disarankan. Batasnya itu 0,5% dalam satu kemasan obat itu. Obatnya kalau nggak salah Uni Baby ya, Uni ada 3. Alhamdulillah belum. Dan Ikatan Dokter Indonesia sendiri sebenarnya masih meragukan gitu dengan statement WHO dengan Kemenkes. Karena apa? Karena penyebabnya mungkin bukan hanya itu gitu. Kita tahu bahwa anak-anak sekarang itu banyak makan makanan yang mengandung pengawet, pewarna makanan yang seharusnya tidak diberikan di makanan itu. Nah itu juga justru itu yang berpengaruh besar. Karena apa? Karena propilen glikol, terus etilen glikol, dietilen glikol itu bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tidak, sudah bertahun-tahun dipakai oleh industri pharmaceutical kita gitu. Kalau memang India memberikan itu, dan kemudian kita memakai produk dari India yang itu, ya itu harus benar-benar ditutup sampai di mana gitu. Silakannya kan memang obat-obatan semua yang beredar bebas, yang bisa dibeli oleh masyarakat, itu yang justru yang mengandung propilen glikol sangat banyak. Nah itu. Nah jadi sekarang kita tinggal wait and see, menunggu bagaimana Badan POM penelitiannya Kemenkes sampai surat edaran baru yang resmi, yang penelitian mengenai semua jenis obat-obat yang
mengandung bahan-bahan tadi itu resmi dikeluarkan. Jadi ya memang kebijakan ini tidak populis dan itu merugikan beberapa pihak, terutama produsen obat. Tapi itu harus dilakukan daripada kita melihat anak-anak kita berguguran. Gitu. Ya gampang ya, pakai obat itu aja, obat apa itu, obat tablet aja, dipuyer sendiri, dibubuk sendiri gitu. Ya cuman itu aja sih. Cuman ya kita kemarin begitu ada surat edaran dari Kemenkes dan Badan POM, kita mengedarkan surat ke semua apotek, ke semua dokter, ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk tidak memberikan obat sirup. Gitu. Kalau yang terkait dengan obat, terkait dengan penyakitnya sendiri sih, sampai sekarang itu kan gagal ginjal ya. Artinya gejalanya simpel, gejalanya kalau gagal ginjal itu ya nggak bisa pipis anak itu. Jadi kalau kriteria yang dikeluarkan oleh Kemenkes, gagal ginjal itu yang sekarang ditakutkan itu, yang pertama dia harus anak-anak, artinya 0 sampai 18 tahun. Ya. Terus yang kedua, dia mengalami gangguan kencing. Mulai dari kesulitan kencing, kencingnya jadi sedikit atau bahkan tidak kencing sama sekali. Nah, dua itu disebut suspek gangguan ginjal akut pada anak. GGAPA. Nah, itu. Terus ada kriteria dua lagi, kriterianya yaitu bukan kriteria ya, kelompok penyakit GGAPA ini. Tadi suspek ya, atau dicurigai. Yang kedua adalah probable kemungkinan. Nah, kalau probable itu tadi suspek yang tadi itu ya anak-anak umur 0 sampai 18, terus juga mengalami kekurangan kencing atau tidak bisa kencing. Terus yang lain adalah ada gejala lain, gejala prodromal namanya. Gejala prodromal itu demam, batuk pilek, mual, muntah, juga diare. Itu gejala. Terus kriteria yang lain bahwa dia tidak mengalami gangguan ginjal sebelumnya. Entah itu gangguan ginjal itu berupa kelainan ginjal yang jadi dia punya kelainan ginjal dari lahir gitu. Jadi bisa nephrotic syndrome dan sebagainya. Jadi tidak punya riwayat itu sebelumnya. Terus kriteria yang lain juga kadar kalau ini diperiksa laboratorium ya, kadar ureum kreatinin yang meningkat 3 kali dari normal. Yaitu yang seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, jangan beli obat sirup. Dan memang sekarang masyarakat nggak bisa beli obat sirup karena semua apotek dan toko obat dilarang menjual terutama obat-obatan sirup untuk panas. Siap.